Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel Yudi Goyang. Kali ini biasa teman-teman kita ngoprek. Kali ini kita ngoprek delco sama ganti rotor teman-teman. Nah ini rotornya. Nah ini rencana mau ganti rotor. Soalnya yang itu tuh dulu itu udah kurang bagus, udah ada pecah-pecah. Kita akan ganti dengan rotor ini. Cuman rotor ini agak unik ini teman-teman. Ininya beda dari yang biasa. Yang ini panjang teman-teman. Sini bentuknya sih sama. Mungkin yang disebut rotor celurit itu seperti ini mungkin teman-teman. Ini cabutan bekas, nggak tahu bekas mobil apa, saya beli bekas, tapi kalau lihat bentuknya itu sama. Nah, makanya kita akan coba pakai rotor ini, mungkin yang disebut dengan rotor celurit teman-teman. Oke, kita langsung pasang ke delconya. Untuk pemasangan tuh mudah teman-teman, kita cuma perlu kunci 8. Nah ini, wah hujan teman-teman. Ini posisi hujan teman-teman. Oke, kita langsung buka aja. Nah ini menggunakan kunci 8 ya teman-teman. Nah, kita buka dulu ininya. Ini bautnya ada 2 teman-teman. Sini 1, di belakang 1, sebelah sini. Nah, agak sembunyi teman-teman. Tutupnya. Nah ini dia, ini rotornya. Nah rotornya itu seperti ini. Ini kebetulan punya saya itu delconya udah pakai CDI teman-teman, nggak pakai platina. Nah, penampakannya seperti ini kalau yang udah CDI itu. Nah ini asli Denso teman-teman. Kita cabut rotornya teman-teman. Nah ini teman-teman rotornya. Nah ini udah pecah-pecah. Nah ini teman-teman pecah. Ini pinggirnya juga pecah. Nah makanya kita akan ganti rotor ini. Nah lihat teman-teman, bisa dilihat perbedaannya dengan yang ini teman-teman. Nah mungkin kurang jelas ya teman-teman, kita lihat di sini. Nah ini yang baru yang kita akan pasang, ini yang lama. Nah teman-teman bisa lihat ini untuk kuningannya ini teman-teman, yang lama itu pendek. Nah, sedangkan untuk yang sekarang akan pasang ini panjang nih. Mungkin beda lumayan banyak kayaknya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat kan perbedaannya. Nah seperti itu teman-teman. Katanya dengan rotor seperti ini akan meningkatkan pengapian lebih besar, bahan bakar lebih irit, dan tenaga lebih maksimal katanya teman-teman. Dengan rotor cerulit seperti ini, untuknya ini lebih panjang. Kalau dari logika mungkin kalau untuk memperbesar pengapian sih nggak ngaruh teman-teman. Soalnya yang mengatur pengapian itu bukan dari situ, bukan dari rotor, tapi tetap aja dari coil teman-teman, dari sini. Nah itu untuk mengatur besar kecil pengapian. Kalau rotor ini cuma hanya untuk menyalurkan ke tutup delco ini. Nah sini kan ini ada
Nah ini ada 4, itu 4, yang tengah 1, pinggir-pinggirnya 4. Nah itu yang nanti kena ke sini, di percikan api itu dari sini tengah keluar ke sini untuk membagikan ke kabel busi nomor 1, terus ke nomor 3, nomor 2, nomor 4 itu berputaran. Nah gunanya rotor celurit seperti ini yang panjang itu, mungkin ini baru perkiraan saya teman-teman, mungkin untuk istilahnya apa ya, untuk supaya pengapian itu pas loncatnya ke ke titik-titik ini. Ini kabel busi ini kan siap titiknya ada. Ini ada yang ini, ada yang ini. Nah itu kan kecil, cuma beberapa mili. Nah mungkin kalau dengan rotor seperti ini yang panjang itu untuk miss loncatan api, untuk supaya pas, dengan itu bisa kekejar. Beda dengan yang pendek seperti ini. Nah ini kan bisa dilihat ini makannya di antara pinggir sampai ke tengah. Nah gitu teman-teman. Jadi mungkin kadang-kadang kalau nggak pas, kalau seperti as delconya udah bermasalah, udah oblak, itu mungkin untuk penempatannya waktunya nempel di busi nomor 1, karena timingnya nggak pas, keburu bisa kelewat atau belum nyampe udah mempercikan api, sehingga api itu tidak nyampe ke busi teman-teman. Nah itu yang disebut mungkin miss, nggak nyambung, nggak bisa menyampaikan arus ke setiap busi karena ininya pendek. Mungkin itu biasanya kalau topnya tidak pas, mungkin kurang beberapa mili, karena itu mempengaruhi ke pengapian, waktu percikan api kapan. Nah kalau settingannya nggak pas, itu bisa mengakibatkan sering busi itu kayak yang mati. Sebenarnya itu bukan mati, karena tidak ada loncatan api dari sini, tidak pas. Waktu berputar itu menunjukkan ke busi 1, busi 3, busi 4, busi 2 itu pas nempel di situ tuh nggak meloncatkan api. Nah yang terjadi itu busi itu hitam, terus pincang. Nah itu bisa dari situ. Mungkin dengan rotor seperti ini bisa kebantu teman-teman, apalagi yang seperti vakum delconya udah nggak fungsi atau setelan topnya nggak pas. Mungkin dengan ini bisa sedikit kebantu, supaya nanti untuk mempercikannya itu mungkin segimana gitu masih kekejar sama ini, beda dengan yang pendek. Begitu teman-teman, kita coba pasang. Ini pas nggak ya kira-kira? Ini kan ada ini, nah ada tanda. Nah kita cari yang ada cowakannya di sininya teman-teman. Udah pas, kita tinggal tekan. Nah seperti itu teman-teman, sudah masuk. Ini yang lama kita simpen dulu. Mungkin kalau tadi yang ada berpendapat pengapian lebih besar, menurut saya itu ya nggak masuk akal. Tapi kalau untuk mungkin performa bisa lebih ringan, bisa lebih ngirit bahan bakar, tuh bisa masuk akal juga. Karena mungkin kalau ringan itu pengapiannya itu rata ke semua tiap busi, itu nyampenya sama, jadi ringan di tenaga itu. Nah dan untuk bahan bakar bisa lebih ngirit itu mungkin karena yang biasa pembakarannya tidak sempurna di busi nomor berapa. Nah dengan rotor celurit seperti itu, apinya jadi normal, pembakaran juga normal, bensin itu kebakar sempurna, tidak sia-sia ya, tidak mengakibatkan boros bensin seperti itu teman-teman. Mungkin itu pandangan saya, menurut saya, perkiraan saya teman-teman.
mungkin buat teman-teman yang udah berpengalaman bisa komen di bawah, kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing teman-teman. Nah untuk selanjutnya, untuk sebelum kita pasang kembali, nah ini yang apa ini namanya, tunggul ya. Kalau bahasa Sunda itu tunggul teman-teman, mungkin konektor ya, tepatnya konektor. Nah ini biasanya pada putih-putih, kita bersihkan dulu sebelum kita pasang pakai amplas teman-teman. Oke, kita bersihkan dulu biar lancar teman-teman. Ini bisa pakai amplas, bisa pakai cutter, yang penting bisa menggunakan yang ini pakai teman. Nah ini yang biasa mengakibatkan pincang teman. Oh ini udah kita udah selesai, kita coba nyalakan teman-teman, hasilnya seperti apa. Nah ini bekasnya teman-teman. Nah ini yang berkendala itu ini pecah, ini udah dilem untuk sementara. Hanya saya ganti pakai itu teman-teman. Ini buat kita cadangan aja. Oke, kita coba nyalakan, hasilnya seperti apa. Oh ininya dilurusin lagi. Teman-teman, hidup seperti biasa, tidak ada yang rubah. Ini RPM-nya masih tinggi, soalnya masih dingin teman-teman. Kita tunggu sampai RPM-nya turun dulu. Nah ini teman-teman, ini RPM-nya udah normal. Ini rasanya sih sama-sama aja teman-teman, nggak ada perubahan apa-apa kalau cuma hidup di diem, nggak dipakai jalan. Nah itu RPM itu tetap segitu. Tanjakan gas juga perasaan masih sama-sama aja teman-teman. Nah kita untuk uji cobanya mungkin harus sambil jalan, kita sambil jalan gimana rasanya, gimana perubahannya, karena ini posisi lagi hujan teman-teman. Nah kita mungkin untuk uji coba jalannya nanti kalau udah tidak hujan, kita akan coba tes jalan. Kalau ini tes lagi diam sih sama-sama aja, tidak ada perubahan apa-apa teman-teman. Oke teman-teman, tip kali ini sekian dulu penggantian rotor celurit. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya teman-teman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.